Islam itu penuh cinta. Saya gundah gulana nih Bu. Ini mohon maaf nih ya, saya jadi curhat nih. Gimana ya? Kan kemarin beberapa hari yang lalu anak saya yang kecil tuh nginep di rumah neneknya. Terus begitu pulang sekarang tiap hari masa minta es krim, minta coklat, minta permen. Saya kan nggak membiasakan hal seperti itu ya. Kan takut apa ya, takut batuk, takut sakit gigi gitu loh. Nah, diceritain sama anak saya, neneknya itu apapun yang diminta sama cucunya dikasih. Es krim, minta es krim dikasih 4. Minta permen dikasih 12. Minta coklat dibeliin pabrik coklat. Allahu Akbar. Ya, aduh. Ini saya mau nanya nih terus terang nih ya. Dari hati ke hati aja kita ngobrol santai ya. Ya, santai. Nah, bunda-bunda di sini seperti sebagai nenek-nenek pernah gak sih ngalamin hal seperti itu? Belum nenek. Lah emang ibu kakek? Calon nenek. Gimana ya Bunda ya? Ya namanya nenek ya Bang ya, itu sayang banget sama cucu, melebihi sayang sama anaknya. Emang Itu. gitu? Jadi pengen apa aja tuh nenek usahain gitu loh. Tapi ini menurut saya terlalu sayang, tapi kok saya sebagai orang tuanya itu gimana ya, batuk, nanti takutnya pilek, takutnya apa radang tenggorokan, tapi neneknya tuh kayak seakan-akan tidak peduli. Waalaikumsalam Bunda. Apa di situ? Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Lagi ngobrol apa? Curhat. Siapa yang curhat? Bundanya apa Bang Melki yang curhat? Saya. Oh, kenapa Bang? Kayak, duh jadi gini nih Bunda. Neneknya anak saya itu terlalu sayang banget sama cucunya. Apapun yang diminta dikabulin Bunda. Oh, udah biasa. Kok biasa? Iya, cucu mah lebih sayang daripada anaknya sendiri ya Mia. Iya. Ini seperti biasa juga, saya tidak pernah mendapat dukungan loh di sini. Kayaknya saya tuh apapun yang saya katakan tidak diiyakan. Iya. Masa es krim sehari 4 kali Bunda diiyain sama neneknya. Waduh. Makanya saya kan kaget ya Bunda ya, kok ada ya seorang nenek sayang banget sama cucunya. Ada Bang. Ada? Banyak. Bang Melki udah jadi kakek belum? Belum, on the way. On the way kan. On the way. Nanti kalau udah jadi kakek ngerasain bagaimana tuh sama cucu. Tapi saya sama Bunda Liza juga belum jadi nenek sih. Nah, kita bahas deh Iya, gimana betul. nenek sayang banget sama cucunya. Kita bahas di hari ini di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda, sebagai orang tua kita pasti senang melihat keakraban antara buah hati kita dengan kakek dan neneknya kan? Ya, kedekatan antara cucu, baik dengan nenek maupun kakek ini memang sudah menjadi hal umum. Ini karena kehadiran cucu di tengah keluarga memberi makna dan kebahagiaan tersendiri di hati setiap kakek dan juga nenek. Bunda pun pasti kerap mendengar ungkapan tentang besarnya rasa sayang kakek dan nenek pada cucu, mengalahkan kecintaan mereka pada kita selaku anak-anaknya. Hal ini biasanya diungkapkan dengan bentuk perhatian lebih, sehingga tak jarang juga pola asuh yang diajarkan kakek dan nenek kepada cucunya berbeda dengan pola asuh yang kita terapkan. Tentu saja hal ini menjadi dilema bagi kita sebagai orang tua ya Bunda. Nah, di Assalamualaikum Bunda pagi ini, Bunda Nada, Bunda Lisa, dan Bang Melki akan membahas apa akibat jika kakek dan nenek terlalu sayang dan terlalu manjakan cucu. Mari kita simak bersama Bunda. Assalamualaikum Bunda. Wah, seneng banget ya bunda-bundanya pagi hari ini kelihatan glowing, cantik-cantik semuanya. Bunda ini semuanya dari mana ya? Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah. Ya. Allah. Seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita akan membahas tentang nenek atau kakek terhadap cucunya. Terlalu sayang sama cucu. Terlalu sayang. Dan kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Jadi gimana Bun ya? Iya. Saya harus menyamakan persepsi nih mengenai pola asuh terhadap
anak. Es Silakan krim kita makan bahas. 4 kali sehari ya? Sehari 4 kali, Bunda. Belum lagi. Tekor jadinya ya, Bang? Iya, bukan masalah keuangan, Oh, gitu. Bunda. Oh, Masalah kaget. Masalah kesehatan. Baik. Bahas ya Bang? Bahas, Bunda, Baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bun, Ya. Bunda, Iya. sehat? Alhamdulillah. Bajunya pink, bibirnya pink, pipinya pink, matanya Ping. Alhamdulillah. Kita membahas perkara cucu sama anak. Persepsi disamakan antara cucu dengan diri kita. Ketika seorang nenek atau kakek itu biasanya memang hanya mengasihi kepada si cucu. Karena begitu cintanya, begitu sayangnya. Tapi biasanya kurang ada pendidikan. Es krim cuma seminggu sekali. Tidak boleh makan mie instan dalam sebulan, pokoknya cuma sekali. Jajan dibatasi, itu kan cara orang tua mendidik. Cuma ketika ke rumah nenek semua hilang itu aturan, betul apa enggak? Betul. Bun, memang harus ada komunikasi antara orang tua dengan nenek atau ibunya dengan neneknya. Ayo ajak ngomong. Tapi kalau sekiranya kita bisa mengikuti baginda Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Bahwasannya kata Nabi, berakrab-akrablah kalian dengan anak keturunan kalian. Jangan saja berakrab-akrab, jangan saja menyayangi, tapi juga didiklah dengan didikan agama, didiklah dengan didikan akhlak. Jadi cucu bukan saja mendapatkan kasih dari nenek atau kakek, tapi juga nenek kakek juga yuk ambil peranan dalam mendidik ya, dengan cara menghargai apa peraturan yang sudah dibentuk oleh orang tuanya. Karena Bun, Bunda di rumah nenek dikasih es krim. Es krim. Orang tuanya khawatir ada radang. 2 hari dikasih es krim berturut-turut gitu ya Bang ya. Iya. Pulang ke rumah yang sakit, kalau sakit kira-kira yang ngurusin siapa? Orang tuanya. Orang tua. Kalau sekiranya ada hal-hal yang harus dilakukan ekstra, tentunya orang tua. Ya, ini orang tua memang kenapa memberikan begitu banyak aturan? Karena ingin menjadikan kelak anaknya dalam akhlak yang baik, dalam disiplin. Nah, oleh karena itu tentunya untuk menyamakan persepsi, yuk ibu, ayah dengan kakek nenek duduk, tujuan Obrolin. maksudnya seperti ini. Insya Allah bisa saling support satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kadang tuh kakek nenek mungkin karena dia jarang ketemu sama cucunya. Jadi tuh gimana ya, memberikan apa yang dia bisa berikan lah. Betul. Kadang ada. Iya, kadang-kadang takut batuk, Nek, jangan dikasih itu. Udah ah, kapan lagi sih mumpung Iya, nenek ada umur? betul. Kayak gitu. Bun, Bunda. Ternyata kalau dari sini, yang di depan saya yakin belum ada yang jadi nenek-nenek deh. Dia mungkin masih punya anak-anak yang masih bayi ya, masih muda-muda banget loh bunda-bundanya. Baru 1 Bang, cucu jadi nenek. Kalau 2 cucu, nenek. Ini nenek, iya bener juga sih. Ada yang baper gak? Kalau mau nanya silahkan. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Waduh, yang mana nih ya? Yang mana ya? Bunda yang di depan ya? Ya, Bunda silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Suti dari Masjid Zaklim Al Furqon, Bekasi. Ya. Bunda, Baper nih. baper nih. Iya. Bun, saya tuh seneng banget kalau cucu dan anak saya main ke rumah. Nah, anak saya suruh pulang. Oh, Cucu saya tahan di rumah. aduh.
Iya, karena saya sayang banget sama cucu. Oh, jadi biarin emaknya Biarin pulang. emaknya pulang, cucunya Kita tetap di situ. sama neneknya. Oh, terus Bunda. Terus kalau minta apa aja nih saya kasih. Oh, Pengen oh. ini saya kasih, pengen itu saya kasih. Nah, gitu. yang begini nih Nah, sama kayak nenek saya. nah, iya. Terus Bunda. Terus tadi saya denger Bang Melki ya lagi curhat ya. Heeh. Nah, saya jadi mikir, Kira apa? apa saya salah didik cucu saya gitu. Aduh, saya influencer sejati nih. Waduh. Terus gimana Bun nih Bun? Heeh. Saya Nyikapin salah nih. Oh, didik cucu saya seperti itu. Juga nih. Kita bahas nih Bunda ya. Terima kasih ya Bunda. Sama berarti sama Bang Melki ya. Sama. Pokoknya apa-apa dikasih itu salah nggak? Bener. Nah, sadar, takutnya salah. Takutnya salah. Nah, kalau umpamanya ibu nggak salah, saya yang salah nih. Saya udah memberikan influence yang buruk jadinya nih. Iya. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Karena setiap permasalahan Ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Iya. Dari Bunda Suti tadi di segmen sebelumnya nanya nih, kalau umpamanya saya terlalu sayang banget sama cucu, Salah atau enggak? salah apa enggak? Iya, Kita bahas ya Bunda. ya. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ada pertanyaan seorang nenek ketika anaknya datang ke rumah, pulang aja nggak apa-apa emaknya. Anaknya sama kita, udah timang-timang. Padahal dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita cinta nih emang. Namun kali sering kita lupa seorang kakek dan nenek menuruti semua keinginan cucu sehingga berdampak anaknya menjadi manja. Padahal dalam Islam ini nggak ada anak manja. Adanya nih anak amanah yang perlu kita didik, kita bina supaya ini anak bakal jadi anak yang soleh dan soleha. Lihat Rasulullah SAW ketika menggendong cucunya Hasan, Umar bin Khattab mengatakan, Masya Allah, sungguh baiklah engkau yang dapat sebaik-baiknya tunggangan, kata Umar bin Khattab, adalah tunggangan yang engkau naiki. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik penunggang adalah ia yang menunggangiku. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kasih sayang baginda Nabi untuk cucunya ketika fase cucunya itu masih kecil. Tapi berbeda ketika Rasulullah SAW memberikan kurma sedekah. Ketika itu Hasan datang kepada Rasul mengambil kurma tersebut dan hampir dimakan oleh Hasan. Apa yang Rasul katakan? Jangan kau makan itu. Segera Rasul keluarkan kurma tersebut agar tidak dimakan oleh Hasan. Dan Rasul katakan, tahukah engkau bahwa ahlul bait tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh memakan harta sedekah. Itu adanya pendidikan daripada seorang kakek.
Jadi bukan hanya memberi kasih, tapi harus mendidik. Begitu ya Bun ya. Arahkan ya Bun, jangan semua dikasih. Atau dikasih meong-meongan, dikasih kapal-kapalan, dikasih apa tuh kereta-keretaan. Emang kadang saya tanya juga ke orang tua nih, Mama emang apa mah sayang banget sih sama cucu. Kalau sama anak emang sayang, tapi kalau sama cucu ngenes. Ngenes. Jadi apaan kita dikasih aja gitu ya Bun ya. Ya Allah, padahal kalau berlebihan juga nggak baik. Gak baik. Tapi mungkin juga ada perbedaan cara mendidik itu dari beda zaman, beda lingkungan, beda apa ya? Iya. Ya beda segala sesuatunya. Masa kini sama masa lalu tuh beda. Jadinya mereka, maksudnya kakek si nenek itu masih mendidik atau ingin menjaga si cucu itu dengan cara dia. Iya, tapi memang kita maklumin juga ya Bun ya. Bun. Ya. Kalau orang tua memberikan cinta kepada anak, ini kan mencintai buah hati. Kalau kepada cucu, buah dari buah hati. Berarti kan wajar kalau memang amat sangat mencintai cucu. Bener, itu dia yang bedanya. Masa lalu, masa sekarang ya masa gitu ya Bunda. Iya, gimana ya jadinya ya Bang? Gimana ya? Iya. Ya biarkanlah seperti itu. Tapi kita juga tetap sayang sama kakek nenek kita. Nggak usah dijadikan pertengkaran. Bunda. Iya, jangan jadi ribut Jangan akhirnya. jadi ribut. Tapi bedanya kakek nenek, kalau umpamanya cucunya sakit nih, yang disalahin anak-anaknya. Tuh, kamu kasih apa tuh? Makan apa tuh? Padahal Cucu kemarin batuk. habis dikasih es krim sama kakeknya. Ya udah, emang seperti itu Iya. perputaran kehidupan kita di Indonesia ya. Jadi udah terima aja lah. Terima aja, Bun. Iya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Silahkan. Ya baper lagi, yang lain. Boleh. Boleh. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju ya, Bang. Boleh Bunda. Maksudnya mau lagi ngeliatin itu kacamatanya di luar Siang apa di atau dalam? di luar itu Bu? Saya Masya Allah. Nelly, Ibu Sally. Nelly. Bunda Nelly. Bukan nenek lincah. Nenek loh, ya lincah. Ustaz. Oh Nelly, nenek lincah. Dari Majelis Taklim Al-Furqan Bekasi. Kasih. Nah, baper nih Bun. Iya. Saya baru sadar Bunda, maaf. Kacamatanya di luar Bunda bilang ya. Dia di luar ya. Ini punya ilmu tersendiri Bang, punya keahlian tersendiri tuh. Iya. Ya silakan Bun. Ya, Bun, ini saya mau curhat. Cucu saya itu suka curhat kepada saya tentang orang tuanya. Bapaknya anak saya ya. Nah, tapi saya Bun selalu membela orang tuanya, mama papanya gitu. Tapi di sisi lain saya juga takut nih nanti dianggap saya belain anak mama ibu. papanya. Oh iya, kok saya nggak ada yang bela kata si cucu gitu Iya. ya. Kemudian saya khawatir juga nanti dia enggak mau lagi datang ke rumah saya. Nah gimana dong Bun supaya Iya, anak iya, saya iya. jangan berpikiran yang lain terhadap saya neneknya. Iya. Demikian mohon pencerahannya. Iya, baik. Cerah ya? Awas jatuh Bun. Pencerahan maksudnya mohon dibahas Iya. Bunda. Ini lampu Bun, lampu. Bun, bagus pertanyaannya. Memang ini yang paling bagus sebenarnya nih. Seorang nenek jangan melulu membela cucu. Ya, tapi ketika memang orang tuanya misalnya anak kita salah, tentu juga kita sampaikan kepada cucu, orang tua kamu baik loh nak. Tujuannya memberikan pendidikan kamu seperti itu supaya kamu jadi anak yang lebih baik lagi. Jadi kamu dengerin deh orang tua. Nah, itu adalah menyeimbangi dan memberikan penekanan kepada cucu kita bahwa kamu harus patuh kepada kedua orang tua. Cuma dipikir-pikir khawatir akhirnya nanti cucu jadi jauh sama nenek gitu ya. Cucu kita jadi jauh sama kita. Nah ini bagaimana? Kata baginda Rasulullah SAW, semua ada aturannya. Tadi Bunda Liza sudah sampaikan bahwa berikanlah sesuai dengan usianya. Dan betul baginda kita Rasulullah SAW juga pernah berkata bahwasannya bermainlah dengan anak keturunanmu apabila dia berusia 7 tahun. 7 tahun pertama bermain karena memang itu masanya dia. Jadi kalau memang cucu kita masih 7 tahun, bahasa yang digunakan tentu bahasa yang mudah dipahami oleh seusianya. Yang memang jangan kita menyampaikan kalimat yang terlalu tinggi, terlalu berat, lewat dari batas usianya, nanti bingung. Kalau memang dia usianya sudah 21 tahun, sudah paham, berikanlah mana yang benar, mana yang salah. Insya Allah di usia itu yang kata baginda Rasulullah SAW,
14 sudah mulai memahami. 21 dia bisa memberikan keputusan sendiri, kita hanya membimbing saja. Jadi kata-kata bahasa yang bijaksana diperlukan dari seorang kakek dan nenek dalam berkomunikasi dengan si Cucunya. Dari nerima telepon aja zaman sekarang udah beda ya Bunda. Iya. Halo. Halo. Sapanya Itu siapa tuh yang anak sekarang tuh? anak begitu? sekarang. Iya. Bunda. Saya Iya, sayang betul. bingit sama lo. Oh, bukan sayang banget tapi Bingit. bingit. Lo, gue, M. Ih. Baba lo, baba gue, lain. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh. Ya Bunda. Ya, assalamualaikum. Kenapa Bunda? Awas jatuh, Bun. Kurang karbohidrat. Kelewatan kali. Kurang karbohidrat. Makan nasi ya, jangan lauknya doang ya. Agak begini. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Asi dari Majelis Taklim Al Furqon Bekasi. Ya. Bunda, saya mau curhat. Baper nih. Iya, lagi baper nih Bunda. Ya, komplit ya. Komplit. Komplit ya. Silakan Bunda. Iya, gini Bun, kebetulan saya punya tetangga. Di dalam tetangga saya itu kan otomatis dia punya cucu ya. Nah, si cucunya itu lebih banyak perhatian sama neneknya. Nah, ternyata si orang tuanya itu merasa bahwa perhatiannya itu terambil alih gitu perhatiannya. Jadi ini anaknya, ya si cucunya itu merasa bahwa lebih memperhatikan neneknya. Nah padahal mah sebenarnya neneknya itu tidak mau mengambil perhatian. Nah, tidak maulah istilahnya mengambil perhatian dari cucunya itu. Cuman di situ ada kecemburuan. Nah, bagaimana solusinya memberikan penjelasan dengan tetangga saya, Bunda? Baik, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Kalau ini warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau ini permasalahannya cucunya nih yang memberikan perhatian lebih kepada sang nenek. sang neneknya. Jadi emaknya cemburu. Orang tuanya jadi cemburu. Wah, menarik sekali untuk kita bahas. Setelah yang satu ini ya Bunda. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, kalau sekarang nih pertanyaannya kalau ada cucu yang lebih perhatian sama neneknya. Kan neneknya. biasanya neneknya perhatian sama cucu. Kalau ini cucunya perhatian sama neneknya. Bahkan orang tuanya merasa cemburu. Oh, ini berarti masalahnya masalah stasiun. Aku stasiun, gimana nih maksudnya nih? Perhatian? Perhatian. Iya juga sih. Masalah perhatian jadinya. Masalah perhatian. Baik, Bun. Ya. Bunda. Seorang cucu lebih memperhatikan nenek kakeknya. Sang ibu cemburu. Kayak horor ya. Lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Allah. Janganlah kamu iri hati kata Allah terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu yang lain. Cemburu sang ibu wajar karena memang tanda cinta seorang ibu kepada anak. Akan tetapi keberadaan nenek pun tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Apalagi kalau serumah.
Oleh karenanya si ibu nggak usah cemburu. Kalau anaknya lagi main sama neneknya, ikut nimbrung, ngedeprok, ikut main. Jadikan si neneknya nih anak, partner buat kita. Mah, kita kalau di rumah nih suka main begini sama anak. Kalau lagi makan nih suka di meja makan biar nggak pecicilan contohnya. Jadikan sang nenek ini partner, jangan jadikan lawan. Kalau jadikan lawan mah berantem bae saben hari. Kagak ada cucu aja ribut bae mantu sama mertua. Jadikan mertua atau neneknya sang anak itu partner buat kita. Jangan jadikan lawan. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang yang penuh. Dapat perhatian juga dari orang-orang sekitarnya. Bahkan ntar nih anak bakal jadi orang yang percaya diri. Gitu bilangin Bun ya. Kalau misalkan masih rebutan mau perhatian, bawa ke terminal masing-masing. Ke stasiun. Yang atuh ke belah sono, cari itu perhatian. Gitu. Atau mungkin kalau saya lihat nih ya dari satu sudut pandang nih ya. Asik, apa nih? Mungkin kalau umpamanya cucu lebih dekat ke neneknya, bisa jadi si cucu itu sering banget dititipin di rumah neneknya. Bisa jadi. Ya enggak sih? Ada tuh kan beberapa orang tua yang kerja satu, ada yang suka jalan, ada yang suka keluar negeri, itu dititipin tuh ke neneknya. Atau memang neneknya sendirian nih, kasihan. Akhirnya nih anak kita titip dia sama nenek buat nemenin nenek gitu kan. Itu juga bisa juga kayak gitu Bang. Bisa jadi lebih dekat. Pada kayak begitu dah. Kita mah ya Allah, gimana? Bisa jadi juga neneknya yang dititipin ke cucunya Bang. Bisa juga. Bagaimana jagain neneknya? Oh kalau cucunya gede, neneknya udah ini. Oh iya dah. Tapi segede mana? Neneknya aja segede gini. Neneknya aja masih kelihatan muda. Cucunya segede mana dititipin? Elsa nih bener-bener nih. Mau mengingatkan sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika nenek atau kakek terlalu sayang sama cucu. Gimana? Ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Waduh. Ada yang di sini ada yang udah cucunya udah gede belum? Belum ada ya? Ya kan bener kan Bunda masih muda-muda. Masih sering ngadain acara di komplek ya? Kalau butuh band silakan kontak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Al Furqon, Ya. Bintang Metropol Bekasi. Baper nih Bun. Iya. Jadi gini Bun, kalau saya ini justru sebaliknya ya. Saya tuh suka mengomentari anak-anak saya dalam cara didik ke cucu-cucu saya. Ya, jadi saya lihat anak saya tuh terlalu lembek, terlalu nggak disiplin terhadap cucu-cucu saya. Jadi kalau main handphone apa itu nggak dibatasi sama mereka. Lah pas saya main ke rumah saya, itu saya batasi cara main handphonenya, YouTube juga saya tidak Dibatasin perbolehkan rupanya. buka sama saya. Nah, jadi pikiran saya kan saya ingin mendidik dengan baik ya. Betul. Cuman di balik itu persepsi saya takut nih cucu-cucu saya jadi hilang rasa sayangnya kepada saya Karena gitu. dengan peraturan-peraturannya Iya, Bunda. jadi dia bilang nggak asik di rumah nenek gitu. Jadi Waduh, gimana jadi dong? serba kalau salah nih seperti Bunda ya. itu? Iya. Terima kasih, Bunda. Tanggapannya ya. Nih, bagus banget. nenek-nenek ini nih keras nih peraturannya. Dia Disiplin neneknya. Disiplin. Sebenarnya kalau kita lihat bagus ya Bunda Iya, ya. bagus. Iya, tapi ketakutan nenek itu juga masuk akal. Kok nenek jadinya ketakutan Bunda juga masuk akal. Iya. Takut Takut cucu-cucunya nggak malah asik katanya. nggak asik. Nyetel lagu aja. Apa tuh? Asik. Gimana Oh Bunda? gitu, iya Kita bahas baik. Ya Allah, jadi ini sebenarnya banyak manfaatnya nih Bang. Artinya gini, bersyukur juga nih kalau kita punya orang tua yang sangat perhatian kepada cucu, tapi perhatiannya bukan saja hanya mengasihi, tapi juga dalam sisi mendidik. Iya. Ya, di dunia ketika menghadapi kenikmatan dunia diingetin, itu bukan berarti orang tua nggak sayang. Justru sayang yang sempurna, kecintaan yang murni adalah ingin menjadikan anak keturunannya ini terjaga. Apalagi fitnah di akhir zaman sekarang ini harus ada peranan orang tua, begitu juga nenek kakek dalam turun, membimbing dan mendidik. Jadi bagus banget Bunda kalau sekiranya kita punya cucu yang orang tuanya mungkin karena sibuk bekerja, mungkin karena terlalu santai sehingga games, nonton, Bebas. bebas
apalagi sampai melewati waktu sholat. Peranan nenek bagus dalam melengkapi orang tua, mendidik cucu agar kelak nanti cucunya menjadi anak yang soleh soleha. Jadi Bunda, Bun, Ya. boleh bicara sama cucu. Maksudnya nenek bukan jahat. Kamu betul-betul nenek sayang. Karena nenek ingin kamu itu selalu dalam agama yang baik, menjalankan syariat agama yang baik. Jangan kelewat batas, main silahkan, game silahkan, nonton silahkan, tapi juga jangan melupakan ibadah kepada Allah. Dan nenek pun juga tarik ulur. Anak sekarang nggak bisa Bang kalau ditutup banget dengan handphone. Anak sekarang nggak bisa kalau diantipati dengan yang namanya media sosial. Karena dia berteman, berkawan dengan lingkungan yang semacam itu. Benar. Tinggal orang tua atau nenek kakek, yuk tarik ulur. Ada kalanya kelebihan kita ingati, tapi kalau memang sudah masih dalam koridor waktu yang pantas, maka berikanlah kebebasan kepada mereka. Gitu ya Bun ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, silakan. Siapa yang mau bertanya? Hey, Bunda, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Nia dari Majelis Talim Al Furqon Bekasi. Baper Bun. Iya. Jadi gini, saya kan punya anak 3, terus cucunya 6. Alhamdulillah. Anak 3, cucu Anak 6. 3. Ya, cucunya Cucu 6. 6 berarti, oh ya udah, oke. Oke. Saya sering tuh berkunjung ke rumah mereka. Ke cucu-cucu ini ya. Ya, tapi ada lagi cucu yang tinggal di rumah saya itu ada yang dekat rumah saya. Oke. Gitu kan. Jadi otomatis saya intensitasnya sering ketemu kan mereka Apa? kan. Intensitas Iya, ketemunya lebih sering oh. sama anak saya yang Yang satu ini. dekat Bang rumah. Yogi. Nah imbasnya ke anak saya yang lain tuh dia jealous, cemburu. Oh, kok neneknya seringnya ke sini sih? Bener, dia sering katanya lebih dekat ke nenek cucu yang ini. Gimana tuh Bun? Gimana tuh Bun? Terima Lempar-lemparan. kasih. Assalamualaikum Bunda ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, karena wabarakatuh. faktor kedekatan rumah. Jadi si Ya. Bunda itu sering ke cucunya yang satu dibandingkan yang lain. Yang lain siapa tahu jauh-jauh ya Bunda. Iya, dia jadi jealous gitu. Iya, Masya benar. Allah. Jawab sekarang. Langsung kita jawab. Bun. Ya. Bunda. Iya. Hebat, neneknya gaul. Gaul. Jealous. Nenek sekarang mana tahu rumahnya jealous. Namanya anaknya lagi ngambek. Bun. Bunda. Iya. Ini anak kita emang rumahnya samping kita. Hari-hari mau nggak mau kita ngeliatin anak kita. Ada anak kita datang lagi sama kita. Kita semua ngambek. Jangan ngambek kalau misalkan emang mau dikunjungin tiap hari, sini cari tanah sebelah emak biar deket sama emak ya. Hendaknya seorang orang tua yang perlu diperhatikan ketika berbuat adil kepada anak. Yang pertama adalah jangan ketika mumet, stres atau lagi ambek-ambekan. Yang kedua, dengarkan keluhan anak. Kalau nih anak udah ngasih keluhan, kita jangan membela diri, tapi harus introspeksi diri. Ketiga, jangan banding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Nabi pernah menegur sahabat ketika seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya memberikan anak saya ini seorang budak. Ini budak dari harta milikku sendiri. Rasul katakan, apakah semua anak-anakmu diberikan budak yang sama? Tidak. Kata Rasul, fattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan i'dilu baina auladikum. Beradillah, bersikap adillah dengan semua anak-anakmu. Kelak nanti kalau nih anak kita kasih adil, begitupun kita udah tua, nih anak juga bakal adil semuanya sama kita. Coba kalau kagak adil. Kan dari kemarin waktu kecil, dari muda, lu mulu yang dikasih sama emak. Ini aman lu sakit, lu aja yang ngurusin. Nah, hati-hati. Kita nggak mau diberikan sikap seperti itu oleh anak-anak kita. Oleh karena kita berbuat adillah kepada anak-anak. Yang nggak bisa disalahkan orang anaknya satu lagi tinggal di samping rumah kan, satu lagi yang ada di London, satu jauh. lagi ada di mana? Di Zimbabwe Selatan. Masa ya disamperin mulu ya, tegur di ongkos. Iya, tekor di ongkos. Iya. Kasih pengertian begitu ya, Mi. Benar, setuju banget. Zaman udah teknologinya udah canggih banget. Pakai V-call udah bisa ngelihat cucu kita. Jadi Tidak ada ngaruh ya. keterbatasan jarak sekarang. mah. Bener ya Bunda ya. Nah, semakin seru nih tema kita pada pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, tema kita pagi hari ini adalah nenek atau kakek terlalu sayang sama cucu. Gimana menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Menarik banget sih tema pada pagi hari ini, dekat gitu loh dengan kehidupan kita. Jadi gimana nih sebaiknya? Batasan yang harus ditetapkan ketika kita mengatur pola asuh ya. Anak kita tuh berarti cucunya, nenek kakeknya gitu. Dengan orang tua. Iya, betul. Iya, tentunya tetapkan jadwal. Tetapkan jadwal dia sekolah, jadwal dia belajar, jadwal dia bermain. Dan tentunya seorang kakek dan nenek hendaknya menjadi penyenang untuk sang cucu. Penyenang itu bukan berarti semuanya dituruti. Benar. Tapi berikan apa yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Ketika ia inginkan semuanya kita turutin, yang ada kelengger nih anak. Benar. Tapi kita berikan apa yang dia butuhkan. Butuh entar nih anak bakal jadi orang yang sukses. Oh punya duit tabungin, punya apalagi deh tuh. Punya bakat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Allah Ta'ala alam. Iya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Di akhir ini saya mau ngasih pantun dikit. Boleh Bunda. Bun. Jawab ya. Gadis ceria memakai gincu. Ajib. Riang hatinya bernyanyi merdu. Sungguh gembira kalau miliki cucu. Sayang dan doa itu hanya untukmu. Oh, Masya Allah. Ya Bun ya. Cakep ya. Cakep banget. Ini Masya Allah, pastilah cucu itu selalu mendapatkan perhatian lebih dari nenek kakeknya. Kemudian cucu ini juga pasti akan mendapatkan kasih sayang lebih dari nenek dan kakeknya. Dan yang pasti seorang cucu pasti dia akan mendapatkan doa terbaik dari nenek dan kakeknya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua baik sangka kepada orang tua kita. Tidak ada nenek kakek yang ingin mendapatkan cucunya itu sesuatu yang tidak baik lah tentunya ya. Tentunya kita husnuzon, kita baik sangka orang tua kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Oleh karenanya komunikasi. Jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada orang tua kita. Dan si nenek kakek juga jangan marah kalau diberikan masukan oleh anak kita demi kebaikan cucu-cucunya. Bener banget, komunikasi sekali lagi, Ya. komunikasi antar keluarga tuh sangat dipentingkan ya dalam keluarga ini. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita Amin. semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربي هب لي من الصالحين ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha la tadarni fardan wa anta khairul warisin janganlah engkau tinggalkan aku sendirian tanpa ada pewaris tanpa ada yang dapat meneruskan ya Allah jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda Lisa terima kasih. Sami-sami. Bunda Nada terima kasih. Terima kasih juga buat Arohim. Terima kasih buat Bunda yang udah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih juga buat Bunda yang di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, DM di Instagram atau email ke sini. Mau kritik, saran, atau tema boleh kirim ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan